Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Bincang Santai Firman Tuhan. Kali ini hadir bersama dengan saya, Pak Yoel Elkana dari Taman Getsemani Ungaran. Bagaimana Pak Yoel, kabar baik? Ya, luar biasa Pak Indra. Iya, shalom. Iya, bagaimana ini kabarnya Taman Getsemani Pak Yoel? Biasanya Taman Getsemani ini tempat di mana anak-anak Tuhan seluruh Indonesia itu berkunjung untuk tujuan mereka berdoa mencari Tuhan. Hari-hari ini bagaimana Pak? Ya, kalau boleh dibilang sih pengunjung tetap ada Pak Indra. Tetap ada ya, puji ya, Tuhan. Walaupun ya berkurang. Karena mungkin sebagian yang dari luar kota juga mereka tidak bisa keluar dan juga mereka males mungkin, juga ya bepergian ya. Seperti ini gitu. Tapi tetap ada yang datang untuk berdoa. Iya, puji Tuhan. Iya, kita ini semua ikut merasakan ya Pak Yoel ya dengan merebaknya virus corona, dan saya ingat ketika pertama kali virus corona itu merebak di Indonesia. Itu di awal-awal kita ini dikejutkan dengan berita duka. Karena beberapa hamba Tuhan, senior yang kita kenal, justru mereka terpapar, mereka terkena, atau istilahnya menjadi korban dari virus COVID-19 ini, dan bahkan beberapa di antara mereka meninggal dunia. Nah, ini tentunya menyedihkan hati kita semua, Pak Yoel. Bahwa ternyata virus corona ini tidak bisa dianggap sepele ya, Pak Yoel ya. Makanya saya juga setuju kalau pemerintah menanggapi dengan sangat serius terhadap merebaknya virus corona ini. Nah, dampak berikutnya, Pak Yoel, yaitu ini khusus Indonesia ya. Saya mendapat data ini bulan lalu, bulan April, tanggal pertengahan ya, tanggal 20 April, itu PHK di DKI. Jadi di Jakarta saja, daerah khusus ibu kota itu 499.318 orang yang kena PHK. Ini memprihatinkan sekali. Kemudian kalau seluruh Indonesia itu tercatat 1.497.954 orang yang terkena PHK. Jadi ini memang situasi yang tidak mudah ini Pak Yoel ya. Cukup parah. Ya, kita tidak tahu kalau sampai sekarang apakah angka-angka dari orang-orang yang terkena PHK ini bertambah atau tidak. Kemudian yang terpapar virus COVID-19 ini, seluruh dunia itu pada waktu saya berbincang yang lalu, episode yang lalu dengan Ibu Elis, itu saya sebut 3 juta lebih. Lebihnya itu berapa? Sekarang kita temukan angkanya 3,8 juta. Hampir 4 juta ya. Iya, hampir 4 juta. 4 juta ya. Kemudian, puji Tuhan, yang dinyatakan sembuh juga banyak. 1,3 juta. Itu 83%. Kemudian yang meninggal itu 265.000 atau 17%. Ya, angka-angka ini sebuah gambaran saja, Pak Yoel, bahwa situasi dunia dan tentunya secara khusus kita memikirkan Indonesia itu serius. Ya, kita menghadapi masalah yang serius. Bagaimana Pak Yoel, pandangan Bapak sebagai hamba Tuhan tentang situasi ini dan apa yang harus kita lakukan, kita siapkan sebagai gereja Tuhan? Iya, cukup menarik Pak Indra. Ya, karena apa yang terjadi ini kan sesuatu yang tidak diduga. Benar. Ya, secara mendadak begitu saja. Iya, cepat sekali sangat ya. Sangat cepat. Dan tentu saja karena ada hal-hal yang tidak siap, artinya boleh dibilang
situasinya begitu cepat, itu akan mengakibatkan banyak yang panik. Ya, Panik ya. banyak yang mungkin juga dalam kepanikan, bingung, cemas, Saya. dan lain sebagainya. Dan kalau saya melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, satu hal sih yang saya dapatkan Pak Indra, bahwa kembali Tuhan sedang memurnikan umatnya. Ya. Berarti ada tujuan Tuhan Ada ya, Pak. tujuan Tuhan, ya. Karena bagaimanapun juga Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Benar. Ya, Dia memerintah atas segalanya dan Dia punya kehendak dan rencana yang, ya kalau saya boleh bilang, harus terlaksana. Gitu. Iya. Jadi walaupun mungkin kadang kita berkata apa ya harus lewat seperti ini gitu kan. Tapi kan sekali lagi namanya Dia berdaulat. Iya, dan sejauh langit dan bumi, demikian jauhnya pikiran Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas ini. Iya, kita nggak bisa, tidak akan pernah bisa menyelami Iya. pemikiran Dia kan. Biasanya kalau sudah selesai baru bisa Betul. ya, baru bisa Setelah memahami. semua itu baru kita, ternyata ini maksud Tuhan. Gitu. Iya, kadang-kadang terlalu tergesa-gesa nih ya Betul, Pak manusia Indra. ya. Iya. Jadi ya mari sama-sama kita responi dengan baik gitu kan, dan kita melihat semuanya itu dengan cara yang istilahnya cara pandang perspektif yang baik juga gitu Iya, kan, iya. yang membuat kita tidak menambah kecemasan ataupun kepanikan ataupun kekhawatiran. Betul, Ya, tetapi justru lewat hidup anak-anak Tuhan ini ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, belum lagi mungkin Pak Indra juga mendengar ada beberapa rekan ya hamba Tuhan yang Saya. ya di daerah yang mereka juga perlu untuk disupport dan lain sebagainya. Ya, itu benar itu Pak Yoel. Saya tuh kan kemarin mengikuti meeting dengan rekan-rekan hamba Tuhan lewat Zoom. Iya. Ya, sekarang kan zamannya Betul, Zoom ya. iya. Dan waktu itu kami terima masukan bahwa hari-hari ini kan tadi bicara tentang orang-orang kena PHK. Ternyata hamba-hamba Tuhan di pinggiran kota, di desa-desa, itu mereka sudah terdampak secara ekonomi. Iya. Jadi banyak di antara mereka yang sekarang mulai mengalami kesulitan dalam mencukupkan kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, tentunya ini panggilan bagi gereja yang masih punya cadangan lebih untuk berbagi dengan mereka. Iya. Tetapi tentunya ini kan dalam sepengetahuan Tuhan. Ini hamba-hambanya sampai ngalami kekurangan seperti itu. Ini kan Tuhan tahu. Dan tentunya Tuhan tidak meninggalkan ya Pak Yoel ya. Iya. Gimana Pak Yoel, apakah dapat firman Tuhan khusus mengenai situasi ini? Iya. Buat saya pribadi, Pak Indra, saya merenungkan kembali tentang apa yang terjadi dan yang dihadapi oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Oh, itu ya, di dalam Daniel 3. Pasal yang ketiga. Iya, itu tentang 3 pahlawan iman yang ada di negeri Babel. Iya, betul. Ya. Sahabatnya Daniel. Daniel, betul. Nah, kalau kita baca dari Daniel pasal yang ketiga itu kita dapat temukan beberapa hal yang menurut saya tidak bilang bahwa sama persis situasinya seperti sekarang karena beda kasus. Beda kasus. Tetapi paling tidak ada beberapa poin yang kita bisa ambil, kita bisa temukan. Prinsip-prinsipnya ya Pak ya. Ya, ketika pada waktu itu kalau kita lihat di Daniel pasal yang ketiga, di mana pada waktu itu Raja Nebukadnezar dia membangun akan satu patung, kalau tidak salah dari emas itu Pak Indra. Didirikan patung emas yang harus disembah oleh seluruh rakyatnya, seluruh akan jajaran pemerintahannya, pejabat-pejabat. Betul, harus tunduk menyembah akan patung itu. Dan kemudian dijumpai ada 3 orang, Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang pada waktu itu didapati tidak mau menyembah akan padahal patung. mereka kan sudah jadi pejabat. Betul, ya, orang kepercayaannya. Orang kepercayaan gitu.
Nah, jadi mereka diperhadapkan ini, Sadrak Meshach Abednego akhirnya diundang, dipanggil kan oleh raja, ya, dan diminta untuk, ya kalau bahasa secara vulgarnya itu, ayo kamu harus nyembah patung yang aku buat ini, gini kan. Dan kita temukan di ayat itu jelas sekali bahwa Sadrak Meshach Abednego itu berkata kepada Raja Nebukadnezar, ya, apapun yang terjadi, ya, aku nggak akan nyembah patung yang kamu buat. Ya. Bahasa umumnya kan seperti itu ya, Pak. Iya, iya benar. Gitu. Jadi mereka komitmen, mereka nggak mau kemudian seolah-olah ngikuti atau tunduk kepada sebuah aturan yang mereka tahu bahwa ini adalah mengalihkan akan iman mereka, mengalihkan akan harapan mereka. Gitu. Nah, buat saya pribadi di poin ini sangat jelas kita harus menyadari bahwa kita ini harus memfokuskan akan hidup kita, ya, diri kita kepada Tuhan. Ya, walaupun kita melewati satu masa, satu situasi yang mungkin secara manusia kurang enak, ya kan, tidak pas, gitu kan. Tapi kita harus masuk di dalamnya, kita harus menyatakan komitmen kita. Ya, di hadapan Tuhan. Komitmen ya, Pak, komitmen kita kepada Tuhan. Ya, akhirnya kita benar-benar yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang nggak akan pernah bisa istilahnya dibandingkan dengan apapun, gitu kan. Bahkan kalau boleh saya bacakan dari Daniel pasal 3 ini, perkataan dari Sadrak Meshach Abednego ketika mereka diundang oleh Raja Nebukadnezar, ya. Firman Tuhan berkata demikian di ayat yang ke 16 ya. Iya. Lalu Sadrak Meshach Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Oh, berarti ini komitmen yang sudah dideklarasikan di hadapan Raja. Iya. Kami tidak akan berpaling dari Tuhan yang kami sembah. Oh. Gitu. Dan lebih ekstrim mungkin kan di sini kita baca, kita temukan bahwa mereka berkata, ya pokoknya ditolong atau tidak ditolong Tuhan, tetap aku nyembah Tuhanku yang sudah aku... Iya, ayat 17 itu dia katakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Berarti ini suatu suatu komitmen yang dinyatakan di hadapan raja itu dengan taruhan nyawa. Betul. Taruhannya itu kan nyawa. Nah, ini saya ingat ini Pak Yoel. Waktu baca tadi kita sampai ke ayat 18 ini, saya ingat sama teman saya pada waktu masih mula-mula kami bertobat, waktu masih anak-anak muda. Ya teman kami, Pak Yoel, temannya Pak Yoel juga, itu Pak Paulus Yosifia yang sekarang menjadi pendeta di gereja. Nah, dia bersaksi, dia pernah mencoret ini ayat 18 bagian awal ini. Sebab dia bilang, loh Tuhan itu pasti mampu melepaskan. Jadi tidak mungkin tidak, terus dicoret. Gitu ya. Nah, ya terus kemudian sekarang dia tertawa kalau dia ingat akan kelakuannya pada waktu masih petobat baru itu. Sebetulnya pesan dari ayat-ayat ini kan bukan itunya ya. Pesannya adalah bahwa Sadrak, Meshach, dan Abednego itu kalau sama Tuhan itu, Tuhan ini nyawaku milikmu. Betul. Kalau engkau ingin cabut nyawaku melalui api, silahkan.
Kalau engkau akan selamatkan aku, engkau juga mampu. Tapi kalaupun tidak, kami juga tetap menyembah engkau. Betul. Itu top inti dari message-nya itu kan itu ya Pak Yoel. Lanjut Pak Yoel. Nah, dari apa yang Sadrak Mesak Abednego alami, menurut saya, kita umat Tuhan lewat masa ini pun harus punya komitmen yang sama kepada Tuhan. Oh, jadi ini terapan ya Pak Yoel? Ya, secara tidak langsung kan lewat, ini kan lewat, ya mungkin bukan dapur perapian ya. Nah, ini masa corona, COVID. Dapur corona. Dapur corona. Gitu. Tapi paling tidak kan kita nih harus menetapkan hati, komitmen kita harus dibangun. Ya. Karena saya melihat juga ada banyak daripada jemaat Tuhan yang, maaf kata, lewat masa seperti ini justru mengalami kelesuan. Oh, justru down ya mereka ya. Karena mungkin mereka nggak bisa berkumpul dengan saudara seiman, dan mungkin mereka mengalami sesuatu atau mungkin itu PHK atau apapun yang membuat mereka persoalan makin lemah. Yang tadi ya, dampak sosial, dampak ekonomi itu tadi ya. Nah, balik lagi memang. Tapi itu benar loh Pak Yoel. Jadi jemaat yang khususnya yang jenis usahanya itu kena dampak langsung. Misalnya seperti bridal. Nah itu kalau sampai bridal itu kan semua pengantin kan cancel semua. Betul. Nah itu pending semua. Semua. Ya jadi ada yang betul-betul terdampak langsung. Gitu. Jadi yang pasti ya mereka juga kena ya. Iya. Pasti. Itu gimana pesannya, gimana Pak Yoel? Hiburannya gimana Pak? Penghiburannya. Nah, kalau hiburannya sih menurut saya kembali ya, ini waktu untuk kita nih murni hati kembali kepada Tuhan. Jadi pengikutan kita kepada Tuhan itu bukan karena berkatnya, bukan karena pertolongannya, tetapi karena memang kita sudah ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas, menjadi milik kepunyaannya. Kita harus mengabdi kepada Dia. Ya. Jadi menjadi kewajiban kita, ya sudah, memang hidup kita punya Dia kan. Kadang memang ada orang yang bertanya, lalu bagaimana dengan kehidupan kita, gitu kan? Yang realita habis, nggak ada apa-apa, gitu kan? Ya nggak bisa kerja apa-apa lagi untuk sementara waktu ini. Betul. Ya, tapi saya sih tetap percaya bahwa kalau kita nih komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan punya cara. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang kehabisan cara, ya Dia selalu punya cara. 1001 macam cara ya untuk menolong. Iya. Nah, Sadrak Mesak Abednego berkomitmen untuk dia menyembah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin tidak ditolong. Iya. Tapi itu membulatkan hatinya, menetapkan dirinya untuk aku tetap akan nyembah Tuhan. Nah, setelah itu kalau kita lihat dari firman Tuhan, kita mendapatkan di mana kemudian Nebukadnezar itu mendengar apa yang disampaikan oleh Sadrak Mesak Abednego ini. Iya. Dan tentu saja Nebukadnezar marah. Ya, karena merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Iya, itu kisahnya gitu kan? Demikian. Iya, lalu kemudian Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk membawakan Sadrak Mesak Abednego ini masukkan ke dalam dapur perapian. Dilemparkan ke dalam dapur perapian. Dilemparkan. Dan firman Tuhan menuliskan dapur perapian itu dipanaskan 7 kali dari yang biasanya. Itu gambaran dari kemarahan Nebukadnezar itu ya. Iya. Karena sesuatu yang sangat-sangat tidak dihormati mungkin kan. Sudah jerih lelah dan lain sebagainya. Ini ada orang yang berani menentang, gitu kan? Berani menentang. Tapi kan balik lagi, kita tidak akan mempelajari Nebukadnezarnya. Kita akan lihat dari sisi sikap respon dari Sadrak Mesak Abednego di dalam situasi yang berat itu. Iya. Nah, setelah itu kemudian akhirnya mereka masuk. Betul masuk ya. Mereka masuk, jelas firman itu Tuhan. Pada waktu masuk itu saya membayangkan Pak Yoel. Ya paling-paling mereka itu bisanya gini, Tuhan aku kembali kepadamu gitu ya. Dan hilang gitu mungkin. Dan ya sudah jumpa di surga gitu ya. Jadi selesai dengan bumi gitu ya. Dan kemudian mereka masuk. Ya, kalau kita lihat, kita temukan ketika mereka di dalam dapur perapian itu, justru kemudian Nebukadnezar melihat sesuatu yang tidak lazim. Ya. Wow. Kenapa tidak lazim? Karena pertama kalau kita baca, orang yang memasukkan
Sadrah, Mesak, Abednego ke dapur perapian aja kena lalapan api dulu kan, ya kan? Kena Ya, panasnya mereka kena itu. panasnya api itu dulu karena 7 kali Dan mati loh dan itu, Pak. meninggal. Mati. Ya. Tapi yang terjadi di dalam dapur perapian itu Sadrah, Mesak, dan Abednego justru mereka ada satu orang lagi yang di dalamnya. Ya, di ayat yang ke Jalan-jalan, Pak. jalan-jalan, ya, ayat yang ke-24. Iya, iya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka pada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Iya. Ini banyak penafsir mengatakan bahwa ini penampakan Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Betul. Anak Allah ini. Iya. Nah, ketika mereka ada di dalam dapur perapian itu, ya, dan kemudian anak Allah itu hadir, gitu kan? Iya. Ya, yang terjadi di dalam dapur perapian itu, menurut bahasa saya sih, bukan duka cita tapi sukacita. Wow. Iya. Justru ini kemuliaan Tuhan dinyatakan Iya, betul. di tengah-tengah dapur api yang menyala dengan panas 7 Iya. kali lipat itu. Iya. Waduh, ini Sukar untuk dialami, ya kan? iya, sukar Iya. untuk difahami, tapi Dipahami, faktanya dialami. demikian ya, Betul. firman Tuhan mencatat itu. Iya, nah di poin ini kita belajar seperti tadi Pak Hendra sudah sampaikan bahwa Sadrah, Mesak, Abednego ini nggak menghindar, tapi masuk dalam dapur perapian dan Tuhan menyatakan kemuliaannya itu. Iya, iya. Nah, ini sedikit menyimpang, Pak Yoel. Saya ini kan tadi saya sampaikan bahwa hamba-hamba Tuhan yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, yang jemaatnya dari orang-orang yang kurang mampu, itu sekarang kan mengalami masa-masa sulit juga di dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena biasanya jemaat yang sederhana itu datang ke gereja membawa persembahan yang bisa mencukupkan kebutuhan hamba Tuhan. Tapi dengan mereka kena PHK, jualan juga sekarang nggak laku, dan sebagainya, mereka pun juga susah. Iya. Nah, hamba Tuhannya bagaimana kan begitu? Iya. Nah, kemudian saya teringat, ini kalau orang punya komitmen seperti Sadrah, Mesak, Abednego, apapun juga aku tetap melayani engkau. Engkau yang memanggil aku di tempat ini, engkau akan memelihara aku. Betul. Seperti Elia pun dipelihara dengan burung gagak, begitu ya. Iya. Nah, ini berarti ini kan seperti dapur api itu tadi ya. Tapi justru kemuliaan bisa muncul di situ. Betul. Iya. Tuhan akan menyatakannya. Saya ingat loh Pak Yoel, beberapa waktu yang lalu saya ketemu Bu Elis itu cerita, yang Bu Elizabeth Philip itu ya. Beliau cerita bahwa pernah, ini Bu Elis ini memang komitmennya sama Tuhan begini, kalau aku susah aku nggak mau seorang pun tahu kesusahanku. Nah, dia pas pada waktu itu nggak punya duit, nggak ada beras di rumah. Dia dalam kondisi yang gitu, dia berdoa. Dan dia cerita, saya pernah ngalami Pak, 3 hari nggak ada makanan. Jadi puasa 3 hari. Waduh. Tapi dia bersaksi begini Pak Yoel, setelah itu lewat, sampai hari ini, itu sudah lama sekali ya pada waktu awal-awal Bu Elis melayani Tuhan. Sekarang ini kami tidak pernah kekurangan. Beras itu melimpah-limpah di rumahnya, bahkan diberikan pada tetangga-tetangga, pada orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Apa kira-kira seperti itu Pak Yoel? Yang dimaksud dengan kemuliaan di dalam perapian itu, justru dalam perapian ada kemuliaan. Iya, karena saya sih percaya bahwa dalam setiap proses itu, ketika kita mau mengikuti akan cara Tuhan, dengan ya boleh dibilang bahasanya dengan legowo kita membiarkan Tuhan itu berotoritas, maka Tuhan berotoritas atas hidup kita. Maka kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan buat setiap kita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang benar-benar punya komitmen untuk melayani Tuhan, selama fokus kita memang benar-benar mengabdi kepada Dia, hidup kita untuk Dia, saya yakin
dia nggak akan pernah kok membiarkan kita meminta-minta gitu kan. Iya, Pasti ada jaminan yang dia berikan. Namun ya itu, kita harus lewati, kita harus masuk di dalamnya. Harus ngalami. Harus ngalami. Saya bahkan kadang-kadang ujiannya itu ya seperti Bu Elis itu 3 hari nggak makan itu. Iya, betul. Sampai betul-betul nanti tiba waktunya Tuhan mencukupkan dan bahkan berlimpah. Iya. Karena setiap orang ketika lewat masa fase ujian itu dan lulus, pasti kan yang diterima kan segala yang baik kan gitu kan. Sudah nggak diuji lagi. Iya, gitu. Kalau sudah lulus nggak perlu ujian lagi. Betul, ya Pak ya. Pak Indra. Ya, jadi saya sih berdoa supaya setiap kita ya para gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, pelayan, ya dimanapun kita berada, jemaat Tuhan sekalipun. Iya. Ayolah kita lewati masa ini, jangan mengeluh ya kan. Saya juga sempat dengar dari apa yang Ibu Elizabeth sampaikan di episode sebelumnya tentang bagaimana menghadapi situasi ini dengan ucapan syukur. Iya, mengucap syukur senantiasa ya. Dan itu merupakan satu poin penting gitu loh. Ya buat apa kita gerutu, ngomel, justru membuat kita mungkin malah stres, ya kan? Malah bisa jadi sakit gitu kan. Iya, Lebih baik benar, kita bersyukur, berterima kasih dan mempersilahkan Tuhan berkarya. Iya. Lewat caranya yang ajaib dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan gitu, Pak. Ya. Puji Tuhan. Nah, dari apa yang kemudian Sadrah, Mesah, Abednego alami di dapur perapian ini, di poin berikutnya adalah kita akan menjumpai satu pemahaman dan pengertian di mana bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini itu situasi yang ada, kondisi yang ada, ya itu bukan ditentukan dari apa yang ada di sekeliling kita, ya, tapi lebih ditentukan dari apa yang ada di dalam kita. Justru yang di dalam kita. Iya. Apakah yang di dalam kita ini yang berotoritas Tuhan, ya kan, Tuhan yang nyata, memerintah, Tuhan yang memerintah, gitu, atau lebih kepada jiwa kita, perasaan kita. Ya, karena contohnya gimana Pak Yoel? Jiwa kita yang memerintah itu contohnya? Ya, misalkan dengan masa seperti sekarang, ya. Maaf, kadang-kadang ada orang yang sebelumnya begitu sangat amat rohani. Ya kan? Wah, dengan berbagai macam hal, berdoa dengan kuat dan lain sebagainya. Tapi begitu masa seperti ini, keluar rumah aja takut. Ya. Artinya kan berarti di dalam dirinya yang memerintah bukan Tuhan, yang berotoritas bukan Tuhan. Sekian waktu dia jalani itu sebenarnya cuma jiwa aja. Ya, cuma perasaan aja. Gitu. Dan ini sebenarnya sebuah kehidupan rohani yang tidak sehat menurut saya. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita ini tidak membiarkan, sekali lagi, membiarkan Tuhan yang ada di dalam diri kita secara real, ya, maka dampak di sekeliling kita itu akan menjadi sesuatu yang kurang baik juga. Gitu. Iya. Ya. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan dari apa yang Tuhan kehendaki, tapi hanya berdasarkan dari apa yang kita rasakan, hanya berdasarkan dari ketakutan kita, kecemasan kita, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi di poin yang berikutnya tadi saya sampaikan bahwa Sadrah, Mesah, Abednego tidak dipengaruhi dengan apa yang diomongkan oleh Nebukadnezar. Iya. Dia tidak dipengaruhi oleh apa yang harus dihadapi dengan dapur perapian itu. Iya. Ya. Tapi apa yang di dalam hidup mereka itu yang membuat mereka yakin, membuat mereka percaya, ya, membuat mereka tahu bahwa ini loh yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka harus lewati itu, mereka harus jalani itu, dan mereka memiliki satu keyakinan penuh bahwa yang di dalam diri mereka itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Iya. Gitu. Luar biasa Pak Yoel ini. Sampai di dapur api, kisahnya sampai di dapur api ini luar biasa. Nanti kisah selanjutnya pasti lebih dahsyat lagi Pak. Dan kalau diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tentunya ini jadi berkat yang luar biasa. Ini kan contoh ya, cermin ini. Bapak Ibu saudari, sampai di sini kita sudah mendapatkan banyak berkat, tetapi
kita akan berhenti sejenak, rehat sejenak, untuk kita sama-sama mendengarkan sebuah lantunan pujian yang akan dinaikkan oleh saudari kita Grace. Mari Grace, dipersilahkan, dan bagi Bapak Ibu selamat menikmati. Tuhan memberkati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Shalom, Bapak Ibu saudari terkasih, kita masuk dalam paruh yang kedua setelah kita sama-sama mendengarkan akan pujian penyembahan yang disampaikan oleh saudari Grace. Terima kasih Grace. Pak Yoel, tadi sampai pada dapur perapian yang mestinya itu dianggap pusat sengsara, pusat penderitaan, tapi justru di dalam pusat penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang paling mulia, yaitu mereka jalan-jalan di tengah-tengah api yang menyala-nyala itu. Nah, kemudian setelah itu kira-kira apa Pak Yoel yang menjadi rencana Tuhan? Ya, kalau kita melihat dari apa yang dialami oleh Sadra, Mesha, dan Abednego, ya, setelah kemudian mereka masuk dan kemudian Nebukadnezar sendiri melihat, membuktikan pada penyertaan Tuhan, dan kemudian ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan setelah itu kalau kita dapati bahwa akhirnya Nebukadnezar ini melakukan satu tindakan yang tidak diprediksi sebelumnya menurut saya. Iya, unpredictable, betul ya. Iya, jadi sesuatu yang diungkapkan secara spontanitas ketika dia melihat ada sesuatu yang dahsyat yang dialami oleh Sadra, Mesha, dan Abednego, ya, dimana kalau bahasa saya
ada satu pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Iya, satu pembalikan keadaan yang dimana, tidak diprediksi sama betul, sekali ya. Ya, di mana firman Tuhan di situ dikatakan di ayat yang ke 26. Iya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala itu dan berkatalah, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluar, datanglah kemari. Lalu keluar mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, dan kemudian mereka ada di hadapan para penguasa, bupati, para menteri, dan lain sebagainya. Dan semua membuktikan bahwa tubuh orang-orang ini, yakni Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak mempan oleh api. Ya. Rambut di kepala mereka pun tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apapun. Iya. Ya. Dan bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wah. Benar-benar satu keadaan di mana Tuhan nyatakan kemuliaannya secara luar biasa, yang akhirnya membuat yang membuat Nebukadnezar ini kemudian berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 28 ayat itu 28. Ya, itu keluar langsung dari perkataan Nebukadnezar karena melihat sesuatu yang real, ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Dan setelah itu Nebukadnezar justru memberikan perintah setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun, ayat yang ke-29, Pak Indra, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Ini pembalikan tadi itu ya, Nah, pembalikan ya. Iya, jadi ada satu situasi ketika kita ini melewati semuanya ini dan kita berpegang teguh lewat apapun juga kita tetap berkomitmen ya, dan membiarkan Tuhan mendemonstrasikan akan kuasanya dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Nanti orang akan membuktikan dan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, itu kan diawali dari perubahan hati Nebukadnezar ya. Betul, perubahan hati Nebukadnezar. Maka kalau kita amati tadi di awal Pak Indra, ya, waktu Nebukadnezar ini memanggil akan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, untuk menanyai kenapa kok nggak mau nyembah dan lain sebagainya. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego kan berkata, untuk hal ini kami nggak perlu jawab, ya kan? Ya, dan kemudian tidak ada gunanya kami memberi jawab. Betul, tidak itu ada gunanya kami memberi jawab, betul. Nah, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego menyampaikan hal ini kepada Nebukadnezar? Karena keyakinan mereka, pengikutan mereka kepada Tuhan, buat mereka tuh tidak perlu diperdebatkan. Itu adalah keyakinan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Betul. Jadi, aku nggak mau debat soal ini, gitu ya. Begitu ya. Makanya buat saya pribadi justru sedih Pak Hendra ketika beberapa waktu di awal-awal kejadian akan COVID ini, di bangsa ini, ya, malah beberapa dari rekan-rekan kita ini yang menurut saya senior, ya, saling debat, ya kan, saling tuding satu dengan yang lain, ya, menurut saya nggak ada perlunya juga, gitu kan. Mereka melakukan hal itu lebih baik masing-masing lakukan bagiannya. Saling mendoakan, saling menolong. Ya, harusnya, ya, sesuai dengan keyakinan kita, dan yuk sama-sama kita buktikan bahwa ya memang Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa. Amin, amin. Itu. Dan ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di akhir semuanya ini ada satu pembalikan keadaan yang Tuhan akan lakukan itu. Ya. Tapi bagian kita adalah bukan terus kemudian berpikir kapan pembalikan keadaan itu terjadi. Iya. Kapan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bentuknya seperti apa kemuliaan itu. Kita harus menjaga hati kita untuk komitmen kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Amin. Ya, itu menjadi bagian kita. Saya kira lebih mungkin itu Pak Hendra. Jadi kalau saya simpulkan ya Pak Yoel, apa yang Pak Yoel sampaikan itu dari awal intinya adalah kesulitan, kesukaran itu bisa dialami oleh umat Tuhan. Bahkan orang-orang yang paling rohani, paling berdedikasi juga melewati. Saya ingat akan
Elia. Elia itu dia sendiri yang dipakai oleh Tuhan dari bibir mulutnya untuk mengatakan bahwa akan ada masa kering, tidak ada hujan turun. Tapi dia sendiri ngalami kekeringan itu. Sampai-sampai dia harus dipelihara dengan cara istimewa. Ya, itu McDonald yang dikirim oleh burung gagak itu ya, roti dan daging. Nah, berarti kesulitan, kesukaran, dampak dari COVID-19 ini kita pun juga ngalami. Dan itu memang cara Tuhan. Cara Tuhan. Cuma bedanya sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin akan kedaulatan Tuhan, yakin bahwa Tuhan punya agenda di balik semua peristiwa yang Dia izinkan terjadi, dan agendanya itu ujung-ujungnya adalah menyatakan kemuliaan Dia. Nah, kemudian Pak Yoel tadi juga menyinggung tentang komitmen. Nah, komitmen seorang hamba Tuhan, ya, dalam hal ini contohnya adalah 3 hamba Tuhan tadi, mereka itu apapun yang terjadi, kami tidak akan bergeser dari iman kami. Nah, ini kalau hamba-hamba Tuhan yang sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, mestinya juga tidak bergeser ya. Harusnya. Kalau harus 3 hari nggak makan seperti Bu Elis, dilewati ya. Harusnya. Harusnya. Makanya panggilan pelayanan kita dari awal itu penting, Pak. Ini memurnikan. Ini memurnikan, Pak Yoel, memurnikan segala sesuatu dari gereja Tuhan ya. Memang bagaimana ya, karena penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Nah, kemudian setelah itu komitmennya dinyatakan, kemudian mereka sampaikan dengan penuh keberanian di hadapan raja, kemudian mereka dilemparkan ke dalam dapur api menyala-nyala. Nah, justru di dalam tengah-tengah api yang menyala-nyala dengan panas 7 kali lipat itu, terjadilah apa yang disebut dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di sana muncul, anak Allah muncul di sana dan sebagainya. Tapi saya teringat Pak Yoel, ini sisi lain ya. Kisah dari Polikarpus. Polikarpus ini hamba Tuhan yang setia, yaitu dari gereja mula-mula ya. Polikarpus ini akhirnya dia mati martir dan dibakar. Dan dia tidak diluputkan dari api yang menyala itu. Jadi karena ini sama-sama api ya. Itu tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan juga. Jadi kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bisa melalui mujizat di mana seperti yang terjadi dalam Sadrak Mesak Abednego, tapi bisa juga melalui Polikarpus yang mati terbakar hangus. Tapi di tengah-tengah api yang menyala itu dia tetap memuliakan Tuhan. Jadi memang anak-anak Tuhan harus luas. Memiliki pandangan dan pengertian tentang iman itu harus lengkap. Betul. Dan tujuannya satu, yaitu kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan harus melalui matiku, jadilah. Kalau kemuliaan Tuhan melalui mujizat yang akan aku alami, jadilah. Kalau kemuliaan Tuhan melalui jabatan yang tiba-tiba diberikan kepadaku seperti Sadrak Mesak Abednego yang akhirnya mendapat jabatan, ya jadilah. Jadi kita tidak boleh milih ya Pak ya. Nah ini penting ini. Jadi Polikarpus dan Sadrak Mesak Abednego beda, tapi dua-dua sama-sama memuliakan Tuhan. Nah kemudian yang terakhir tadi, bagian terakhir dari Pak Yoel sampaikan, ini paling penting Pak. Menurut saya ini kalau satu kata beri saya katakan, ini pelaksanaan agenda Tuhan. Jadi itulah maksud Tuhan. Tuhan punya maksud. Maksudnya itu adalah pembalikan suasana, pembalikan keadaan untuk kemuliaan Dia. Sampai-sampai akhirnya diakui oleh Raja Nebukadnezar bahwa memang tidak ada Allah yang lain. Dan kalau sampai ada yang berani mengolok, sampai ada yang berani menghina, penggal-penggal. Ya, sadisnya kebalik. Ya. Kalau tadi sadisnya kepada orang yang tidak nurut dia, sekarang sadisnya dia orang berani menghina Allahnya Sadrak Mesak Abednego. Awas ya. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bersyukur sekali kita bisa bincang santai firman Tuhan bersama dengan hambanya Pak Evangelis Yoel Elkana dari Taman Getsemani Ungaran.
Saya yakin kita semua mendapat banyak berkat melalui bincang-bincang ini. Dan kalau saudara mendapat berkat, saudara bisa share kepada teman-teman yang lain. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian ya Pak Yoel ya. Pak Indra. Biar kiranya acara bincang santai ini boleh memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Ya. Begini caranya Ya, Pak Yoel. memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.